Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore guys. Kapanpun kalian nonton, komen selamat. Anda bisa nonton karena Anda punya kuota. Oke, ketemu lagi dengan saya Faisal. Saya dari kelompok 5 dan kita mau mempresentasikan tentang distribusi. Jadi pastikan kalian tetap nonton video ini sampai habis supaya kalian tidak gagal paham. Apabila ada yang sulit untuk dimengerti atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan tanya saja. Nanti sebisa kita akan kita jawab. Oke, tonton sampai habis. Distribusi dalam Quran Surah Al-Asr ayat 7 yang artinya apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Bagaimana konsep distribusi dalam ekonomi Islam? Menurut Jaribah, makna distribusi dalam ekonomi Islam tertentu lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan, di mana Islam memperoleh kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing bagi kedua kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya. Kaidah-kaidah untuk warisan, hibah, dan wasiat. Pada ayat di atas, sebagaimana disebut para ahli, adalah salah satu ayat yang memberi tuntunan bagaimana sejatinya distribusi itu dilaksanakan. Kata fai seperti yang terdapat pada ayat di atas mengandung arti harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan. Artinya, asal dari kata ini adalah kembali. Di dalam ekonomi Islam, persoalan distribusi di samping produksi dan konsumsi termasuk persoalan serius untuk diperhatikan. Distribusi menjadi penting karena distribusi menjadi media untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Di dalam Islam, institusi zakat, fai, gaimah masuk ke dalam lingkungan distribusi. Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Di dalam ekonomi Islam, distribusi merupakan hal penting untuk diperhatikan. Distribusi adalah media untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, lingkup dari distribusi ini meliputi institusi zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, bahkan waris, fai, dan ghanimah termasuk dalam lingkup distribusi. Tujuannya apa? Tujuannya ini dalam rangka mewujudkan pemerataan pendapatan publik. Mencermati komentar Afzalur Rahman ketika membahas ayat sebelumnya tadi, menurutnya ayat tersebut menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan dalam sistem kehidupan Islami, bahwa kekayaan harus dibagi-bagikan ke seluruh kelompok masyarakat, dan kekayaan tidak boleh menjadi satu komoditi yang hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Al-Quran telah menetapkan aturan-aturan tertentu guna mencapai sasaran keadilan dalam pendistribusian kekayaan dalam komunitas. Contohnya, Al-Quran telah melarang bunga dalam segala bentuknya dan memperkenalkan hukum-hukum waris yang membatasi kekuasaan si pemilik harta kekayaan dan mendorongnya untuk mendistribusikan seluruh harta miliknya di kalangan kerabat dekat setelah ia wafat. Nah, tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menghentikan pengkonsentrasian kekayaan pada beberapa tangan saja. Intinya ini untuk pemerataan saja. Terus yang selanjutnya, ayat ini menjelaskan bahwa harta fai yang berasal dari orang kafir seperti pada kasus harta Bani Khuraizah, Bani Nadir, penduduk Fadak, dan Khaybar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasul
digunakan untuk kepentingan publik dan tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Diterangkan pembagian harta fai untuk Allah, untuk Rasul, kerabat-kerabat Rasul, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang kehabisan pembekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasul wafat, maka bagian Rasul sebesar 4/5 dan 1/5-nya digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang di medan perang, para dai, dan Baitul Mal. Zamakhsyari di dalam tafsirnya mengatakan, melalui ayat ini Allah memberi aturan bagaimana seharusnya harta fai didistribusikan. Setidaknya ada 6 kelompok yang berhak mendapatkan harta tersebut. Pertama, untuk Allah, kedua untuk Rasul, ketiga kerabat dekat Rasul yaitu Banu Hasyim dan Banu Muttalib, yang keempat ada anak yatim, selanjutnya orang miskin, dan yang terakhir Ibnu Sabil. Untuk bagian Allah, fai tersebut didistribusikan ke fasilitas umum, contohnya pembangunan masjid, pembangunan madrasah, ataupun pembangunan lain-lain atau fasilitas lain. Selanjutnya menurut Rafiq, poin ayat ini bukan pada fainya, tetapi pada masalah kaila yakuna daulatan baina al-ghaniya minkum. Dengan mengutip Zamakhsyari yang menuliskan agar harta fai yang menjadi haknya orang fakir untuk segera diberikan. Takutnya orang fakir tersebut membutuhkan seperti itu. Terus masih menurut Zamakhsyari bahwa makna ayat ini juga bisa dalam konteks asbab al-nuzul, yang mana sesungguhnya para ru'asan atau kepala-kepala zaman jahiliyah sangat bernafsu untuk memiliki harta rampasan perang. Al-Tabari mengatakan, makna ayat ini adalah agar jangan harta fai berputar di lingkaran orang kaya di antara mereka. Sampai di sini penting untuk kita memahami kata dulat dan kata-kata yang semakna dengan kata tersebut. Kata al-dulah atau al-daulah adalah lafaz sinonim yang akar katanya adalah dal, wawu, lam. Dalam pemakaiannya terdapat kata tadawala al-gaum kaza, berarti sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. Dawalallahu kaza bainahum artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Makna lainnya yaitu perpindahan sesuatu dari tempat ke tempat lain. Secara terminologi, kata dulat berarti suatu proses peredaran yang konstan tanpa adanya hambatan. Kemudian ada Al-Syaukani memahami ayat kaila yakuna daulatan baina al-ghaniya minkum dengan mengatakan agar fai tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja tanpa didistribusikan kepada orang miskin. Nah, menarik untuk mencermati tafsiran M. Quraish Shihab tentang makna dulah. Menurutnya, dulah adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Jadi seperti turun-temurun seperti itu. Menurutnya, harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok masyarakat atau manusia, tetapi harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Nah, penggalan ayat ini tidak hanya membatalkan tradisi masyarakat jahiliyah di mana kepala suku mengambil 1/4 dari perolehan harta lalu membagikan selebihnya sesuka hati. Bukan membatalkan itu, tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Nah, ayat ini menolak segala macam bentuk monopoli. Dan pada bagian akhir ayat ini ada pernyataan konklusif dari Allah yang bunyinya, dan apa yang diberikan Rasul bagi kamu maka terima ia, dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah. Nah, kendati ayat ini turun konteksnya dalam pembagian harta, namun secara umum
poin dari ayat ini menjadi kaidah bagi kaum muslimin dalam segala bidang. Nah, di samping kata daulat tadi terdapat juga kata nudawiluha yang artinya kami pergilirkan. Contohnya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 140 Allah menegaskan yang artinya jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Nah, di dalam tafsir Kemenak Republik Indonesia dijelaskan bahwa nudawiluha yang berakar dari kata dawala bermakna berputar, beredar, mengedarkan, atau bergilir. Kata tersebut menjelaskan bahwa kejayaan maupun kehancuran akan silih berganti mengenai umat manusia. Seperti itu. Berikut terdapat 2 ayat Al-Quran yang memuat kata sub. Yang pertama, surat Al-Furqan ayat 7 yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Tafsiran di atas telah menunjukkan betapa signifikannya kedudukan pasar dalam bangunan ekonomi umat. Lalu bagaimana pula kaitannya dengan persoalan distribusi? Kaitannya dengan persoalan distribusi adalah karena pasar adalah media bertemunya konsumen dan produsen melalui distributor. Dan di dalam pasar terjadi transaksi dan transformasi pemilikan benda dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam perekonomian modern saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor distribusi merupakan sektor yang terpenting dalam aktivitas perekonomian. Ali Sakti di dalam bukunya Analisis Teoritis Ekonomi Islam dengan mengutip Anas Al-Zarqal mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi. Anas Zarqal melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil, dan produktif. Dalam perspektif yang lebih luas, Afzalur Rahman di dalam bukunya Muhammad sebagai seorang pedagang menjelaskan dengan cukup baik tentang makna distribusi. Distribusi kekayaan adalah suatu cara di mana kekayaan nasional didistribusikan ke berbagai faktor produksi yang memberikan kontribusi terhadap negara dan prinsip-prinsip yang menentukan kebahagiaan dari tiap faktor tersebut. Baginya distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat pentingnya sebab penyelesaiannya yang adil dan yang wajar tergantung kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak dilakukan lagi produksi harta kekayaan sangatlah penting dan perlu, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusian kekayaan itu. Kebijakan ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distributif. Dengan prinsip keadilan ini, Al-Quran menegaskan bahwa segelintir orang tidak dibolehkan menjadi terlalu kaya, sementara pada saat yang sama kelompok lain semakin dimiskinkan. Keadilan distributif ini pada konsep Islam tentang keamanahan manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesamanya. Masih menurut jadi keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam ajaran Islam dikenal 2 macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu pertama distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar. Kedua, sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.
Distribusi yang pertama berlangsung melalui proses ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang mengandung unsur interest. Sementara dalam sistem mudharabah diganti dengan bagi hasil. Zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk kedua sistem distribusi pendapatan. Islam mewajibkan dan menganjurkan untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat.